jenazah Syafiq Ali langsung dibawa ke rumah sakit setibanya di basecamp Gunung Malang Purbalingga, Kamis, 15 Januari 2026. Di rumah sakit, jenazah akan diotopsi terlebih dahulu, sesuai pula dengan permintaan pihak keluarga. Hal ini menurut pihak orang tua Syafiq Ali, dimaksudkan untuk mengetahui waktu pasti kematian anaknya sehingga dalam doa maupun tahlil dapat terlaksana baik. Jenazah Syafiq Ridan Ali Razan, 18. Pendaki Gunung Slamet berhasil dievakuasi melalui jalur Gunung Malang, Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga pada Kamis, 15 Januari 2026, pukul 14.20. Evakuasi dilakukan setelah jenazah Syafiq ditemukan di puncak Gunung Slamet, sekira 2 km dari pos 9. Jalur Gunung Malang dipilih karena merupakan akses terdekat meski medan ekstrim, sempit, dan licin, serta kondisi kabut menutupi sebagian besar area. Puluhan tim SAR dan relawan bergantian membawa jenazah, yang kemudian dimasukkan ke ambulans untuk dibawa ke RSUD Guteng Purbalingga guna otopsi, sekaligus memastikan waktu dan penyebab kematiannya. Ayah Syafiq Ali, Dani Rusman mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan relawan yang membantu proses pencarian dan evakuasi. Menurutnya, jenazah langsung dibawa ke rumah sakit untuk mengetahui kapan meninggalnya Syafiq Ali. Menurutnya, waktu meninggal anaknya penting untuk dilakukan untuk menggelar doa. Kami telah mengikhlaskan kepergian anak saya yang memang murni musibah, tetapi kami ingin mengetahui kapan meninggalnya untuk doa tahlil dan hari keberapa, kata Dani Rusman Gunung Malang Purbalingga, Kamis, 15 Januari 2026. Pengakuan ayahnya, Syafiq Ali bersama Himawan yang merupakan teman sejak kecil itu berpamitan mendaki Gunung Sumbing, tetapi rencana tersebut berubah ke Gunung Slamet. Syafiq sempat mengabarkan kepada ibunya setelah sampai di pos pendakian Dwi Pajaya, Desa Clekatakan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Awalnya mau ke Gunung Sumbing, tetapi saat Sabtu mengabarkan jika dia sudah di Gunung Slamet, ungkapnya. Diketahui, evakuasi jasad Syafiq Ali sempat tertunda akibat cuaca buruk. Evakuasi sempat dihentikan akibat hujan lebat disertai angin. Selain itu, medan yang sulit dan bebatuan yang licin membuat proses evakuasi lebih lama. Seorang relawan pencarian Syafiq Ali, 18, yang hilang di Gunung Slamet mengungkap kejanggalan dalam proses menemukan jasad pendaki tersebut. Salah satu relawan independen, Amrul, 20, warga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menyebut lokasi penemuan jasad Syafiq sudah disisir sejak awal pencarian. Meski demikian korban baru ditemukan di hari ke-17 pencarian. Kesaksiannya itu menjadi kisah dalam proses pencarian yang lebih dari setengah bulan diselimuti misteri. Syafiq akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari ke-17 pencarian atau Rabu, 14 Januari 2025. Ia ditemukan sekitar 5 km dari pos 9 jalur pendakian Gunung Slamet. Menurut para relawan lokasi itu sudah disisir bahkan sejak awal pencarian namun korban tak terlihat. Sejumlah relawan menyoroti kejanggalan proses pencarian karena lokasi penemuan disebut telah berulang kali disisir tim SAR dan relawan. Syafiq diketahui mendaki Gunung Slamet bersama rekannya, Himawan, melalui jalur basecamp di Pajaya, Desa Clekatakan, Kabupaten Pemalang, pada Sabtu, 30 Desember 2025. Sejak dinyatakan hilang, tim SAR gabungan dan relawan melakukan pencarian di sejumlah titik berdasarkan keterangan terakhir Himawan. Salah satu relawan independen, Amrul, 20, warga Kabupaten Brebes, mengaku heran karena Syafiq baru ditemukan pada hari ke-17, padahal area tersebut disebut telah dilewati tim pencari sejak hari-hari awal. Dari hari kedua sampai hari ke-17 itu tidak ditemukan, padahal area sudah pernah dilalui tim pencarian, ujar Amrul.
Amrul mengungkapkan, dalam proses pencarian tersebut terdapat berbagai kejanggalan. Ia menyebut pencarian bahkan sempat melibatkan anak indigo yang didatangkan dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saya bersama tim relawan independen juga anak indigo ditugaskan di pos 9 tidak sampai pada lokasi ditemukan jasad Syafiq, ungkap Amrul. Amrul mengatakan relawan independen secara bergantian membantu pencarian sejak Syafiq dinyatakan hilang. Namun selama proses tersebut, jasad korban tidak terlihat. Kata anak indigonya sih, almarhum tertutup hal gaib yang tidak terlihat, kata Amrul. Lokasi hilangnya Syafiq berada di kawasan lereng berbatu dan tanah tandus, dengan banyak aliran sungai kecil. Dari foto yang diterima Kompas.com, Syafiq ditemukan di antara bebatuan dalam kondisi tertelungkup. Jaket dan celana pendek yang dikenakan masih menempel di tubuh korban, sementara celana panjang terlepas separuh dari badannya. Terpisah dari jasad Syafiq, relawan juga menemukan sepatu, dompet, dan telepon genggam milik korban. Proses evakuasi pendaki asal Magelang, Syafiq Ali, yang ditemukan meninggal dunia di Gunung Slamet Kabupaten Pemalang, batal dilakukan hari ini Rabu, 14 Januari 2026. Tim SAR gabungan memutuskan menunda evakuasi lantaran terkendala faktor cuaca dan terbatasnya jarak pandang saat malam hari. Rescue Kantor SAR Semarang Unit Siaga SAR Pemalang, Handika Hengki, menjelaskan bahwa sebenarnya jenazah sempat direncanakan untuk diturunkan hari ini. Namun kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat proses evakuasi berisiko membahayakan keselamatan personel. Untuk proses evakuasi hari ini dimungkinkan terkendala faktor cuaca. Harusnya tadi bisa turun, tapi karena cuaca saat ini hujan, dan ketika malam hari jarak pandang terbatas sehingga bisa membahayakan personel. Jadi kita lakukan besok, mudah-mudahan cuaca cerah dan survivor bisa segera turun, ujarnya saat dijumpai tribunjateng.com, Rabu, 14 Januari 2026, malam. Syafiq Ali yang sempat hilang sejak 28 Desember 2025 lalu dilaporkan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di pos 9, tepatnya di jalur Gunung Malang. Saat ini, posisi tim SAR gabungan telah tersebar di sejumlah titik untuk mengamankan lokasi dan mempersiapkan proses evakuasi secara estafet. Keberadaan survivor saat ini masih di pos 9 di atas Pelawangan. Sedangkan tim saat ini bermacam-macam. Ada yang berada di dekat survivor, ada juga yang stay di pos 5. Nantinya pergerakan akan disebar di tiap-tiap pos, dengan kekuatan sekitar 10 personel per pos, modelnya estafet, jelasnya. Handika melanjutkan, rencana evakuasi akan dimulai dari pos 5 sekitar pukul 5 hingga pukul 7 WIB, dengan perkiraan jenazah tiba di bawah pada siang hari, tergantung kondisi cuaca dan medan. Lebih lanjut, Handika juga menegaskan bahwa secara prosedur, operasi SAR resmi telah ditutup setelah dilaksanakan selama 7 hari dengan tambahan waktu 2 hari sesuai SOP Basarnas. Setelah itu, kegiatan dialihkan ke tahap pemantauan. Meski demikian, Basarnas tetap hadir dan memantau pergerakan relawan yang melakukan pencarian tahap 2 secara mandiri. Sejak awal teman-teman relawan melakukan pencarian mandiri, Basarnas tetap hadir dan stay di sini, katanya. Terkait keluarga korban, Handika menyampaikan bahwa orang tua Syafiq Ali saat ini telah kembali ke lokasi, meski posisi pastinya belum diketahui secara detail. Orang tua sudah di sini. Kemarin sempat pulang, tapi hari ini sudah ke sini lagi, ungkapnya. Sementara itu, setelah jenazah berhasil dievakuasi, sesuai prosedur yang berlaku, ia mengatakan korban akan menjalani pemeriksaan oleh pihak berwenang. Biasanya survivor yang ditemukan pasti ada otopsi dari pihak Inavis atau kepolisian. Itu memang SOP-nya. Rencananya sesuai koordinasi yang sudah dilakukan, jenazah akan dibawa ke RSI Moga Pemalang, pungkas Handika.